Terus tenaga kesehatannya bilang kalau kita ini harus mengikuti prosedur dari BPJS kesehatannya. Biasa kan kita dikasih ruangan itu yang paling dekat sama ruang RO gitu, ruang operasi. Penghasilan dia itu hanya dari pemerintah yang kadang dirapel gitu kan. Terus istrinya itu ibu rumah tangga. Apakah itu masuk regulasi PBI menurut abang? Kalau untuk membuat BPJS kesehatan untuk bayi nih, misalnya yang baru lahir, Jadi ketika bayinya lahir, nah biasanya kalau misalkan lahir di rumah sakit, namanya masih bayi nyonya. Misalkan bayi nyonya Ratnawati kalau untuk dari peserta BPJS kesehatan yang mandiri, itu kemudian dia mau beralih menjadi PBI tadi, Bang, itu boleh nggak, Bang? Ya, kalau misalkan dia peserta mandiri ya, dia mau beralih ke PBI, Iya. gitu, bisa-bisa saja. Tetapi dengan catatan tadi perlu ada verifikasi dari dinas, apakah dia layak nih. Kadang-kadang peserta mengusulkan terdaftar PBI, ternyata pas dilihat rumahnya gede nih, motornya mungkin 3 misalkan, atau ada mobil gitu, kan artinya enggak layak gitu. Makanya kalau misalkan memang enggak mampu, memang itu nanti ya didaftarkan, diusulkan aja. Jadi contoh nih bang, kasusnya itu ketika dia ini berprofesi sebagai ketua RT, tapi dalam profesi kesehariannya dia ini pengangguran. Misalnya kayak kalau biasa kan ada bapak-bapak yang udah jadi Pak RT tapi dia ternyata seorang guru atau dia misalnya ada kerjaan lain gitu. Nah tapi dia ini memang betul-betul pure hanya RT aja. Berarti kan penghasilan dia itu hanya dari pemerintah yang kadang dirapel gitu kan. Terus istrinya itu ibu rumah tangga. Apakah itu masuk regulasi PBI menurut abang? Sebetulnya enggak menurut saya sih. Tentu tadi pemerintah punya ketentuannya, ya dikatakan dia fakir miskin dan tidak mampu, punya ketentuannya tadi. Jadi silakan diusulkan saja dulu ke dinas sosial ya. Kalau untuk yang dibayarkan pemerintah pusat itu ke dinas sosial. Nanti dari dinas sosial tuh yang akan memverifikasi layak nggak dia sebagai peserta PBI nantinya gitu. Tentu nanti ada usulan tuh panjang itu Kak, nanti langsung ke Kementerian Sosial, lalu dari Kementerian Sosial apabila dinyatakan layak, nanti muncul tuh nanti keputusan nih Menteri Sosial, nama-namanya PBIJK tadi. Nah itu nanti baru didaftarkan. Kalau untuk tunggakan tadi, Bang, katanya kan beritanya nih Menteri Keuangan Indonesia yang baru Pak Purbaya itu mau membayarkan tunggakan BPJS Kesehatan. Yang nunggak ya? Ya, BPJS yang sudah nunggak. Itu betul tak, Bang? Sampai dengan saat ini kami BPJS Kesehatan masih menunggu nih regulasi resminya berupa peraturan pemerintah ya atau peraturan presiden. Nanti kita bisa lihat aja nanti. Oke. Kalau untuk membuat BPJS Kesehatan untuk bayi nih, misalnya yang baru lahir, itu kan biasanya harus langsung ditindak ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang urus gitu di rumah sakit gitu. Itu kira-kira prosesnya gimana tuh, Bang? Baik, untuk alur yang bayi baru lahir ya, pendaftaran bayi baru lahir itu, jadi ketika bayinya lahir, nanti anggota keluarga tuh melapor ke BPJS Kesehatan. Nah, biasanya kalau misalkan lahir di rumah sakit, nanti dari rumah sakit yang bantu daftarkan. Ya, rumah sakit bantu daftarkan, nanti terbitlah kartu sementaranya. Namanya masih bayi nyonya, misalkan bayi nyonya Ratnawati misalkan. Nah, sebelum usianya 3 bulan, jadi anggota keluarga tuh udah harus urus tuh kakaknya, update kakak, udah masuk namanya, udah ubah namanya, udah masuk namanya ya, kemudian masuk nicknya juga. Nanti kalau sudah update kakaknya, silakan laporkan ke BPJS Kesehatan juga bisa, atau bisa akses kanal layanan tanpa tatap muka kita di nomor WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Di situ nanti ada pengupdatean identitas, nanti bisa dilaporkan di situ. Untuk peserta BPJS nih bang, ketika dia ingin membayar iuran, apakah memang harus per bulan atau memang dia ini bisa skala 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu? Iya, bisa Kak. Jadi ketika misalnya peserta mau bayarkan tuh, misalnya di banking nih, nanti ada pilih jumlah bulan nih. Nah, tinggal pilih mau jumlah bulan, mau 2 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan, atau 6 bulan ke depan, atau setahun juga bisa. Itu bisa dipilih nanti. Tapi kebetulan kemarin tuh bang, saya pernah coba, kan belum masuk bulan depan nih, saya mau bayar di bulan ini, tapi di situ tulisannya tagihan sudah tidak ada gitu. Nah, itu sebetulnya perlu kita cek sih. Kalau misalkan tagihan sudah lunas, ada notifikasinya tagihan sudah lunas, keterangannya tagihan sudah lunas. Berarti peserta itu bisa jadi sudah lunas tunggakan iuran bulan berjalannya gitu. Atau bisa jadi belum masukin masa pembayaran nih. Misalkan dia itu penangguhan pembayaran sebelumnya, dia baru daftar mandiri, kan kena 14 hari tuh. Dalam waktu 14 hari itu, sebelum 14 hari itu hari ke-14, dia itu belum bisa bayar iurannya. Nah, misalkan sekarang tanggal 27 ya. Dia daftar mandiri nih misalkan. 14 hari ke depan tuh tanggal 10. Jadi dia baru bisa bayarkan paling cepat di tanggal 10. Nah, jadi ketika dia bayarkan sebelum tanggal 10, nanti muncul keterangan di banking kita, tagihan sudah lunas atau belum waktu pembayaran. Makanya kita perlu cek dulu datanya. Kalau untuk peserta BPJS nih bang, ketika dia rawat inap ya, bukan rawat jalan, apakah ada batas harinya tuh bang? Ya, sebetulnya sering kali kita dengar nih informasi
yang beredar nih adanya batas rawat inap ya Kak ya 3 hari. Sebetulnya tidak Kak, tidak betul informasi tersebut. Jadi sampai pesertanya dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawabnya, nah baru boleh pulang. Nah itu di situ peserta berarti baru boleh pulang gitu. Tapi nggak ada batasnya, batas rawat inap Kak. Jadi kalau misalkan 7 hari dia dinyatakan baru sembuh dan boleh pulang ya berarti 7 hari, berarti nggak harus 3 hari, nggak ada kita batasannya. Kalau ketika dia ini mau operasi nih Bang, biasa kan kita dikasih ruangan itu yang paling dekat sama ruang RO gitu, ruang operasi. Nah, ketika kita ini misalnya mau pindah kelas, kita awalnya kelas 3 misalnya. Terus kita mau pindah kelas karena di sini terlalu ramai misalnya. Itu apakah harus bayar lebih lagi atau gimana? Baik, terkait dengan peningkatan kelas rawat inap nih. Untuk peningkatan kelas rawat inap itu minimal kelas 2 Kak. Jadi kalau untuk kelas 3 dia belum bisa. Apalagi misalkan gini, kelas 3 yang dibayarkan pemerintah dia nggak bisa tuh naik kelas. Karena kan dia dianggap sebenarnya tidak mampu nih, makanya dia layak untuk dibayarkan pemerintah, ya kan gitu. Kemudian untuk yang mandiri kelas 3 dia ada subsidi Kak. Jadi mandiri itu ya kita perlu sampaikan nih, untuk peserta mandiri itu kelas 1-nya 150.000 per orang per bulan, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya seharusnya 42.000. Nah, tetapi yang dibayarkan peserta hanya 35.000 saja, sisanya disubsidi. Nah, karena disubsidi itulah maka peserta mandiri yang kelas 3 dia nggak bisa naik kelas rawat. Jadi minimal kelas 2. Tapi kalau seandainya dia mau bayar berarti tidak pakai BPJS lah jadinya. Iya, kalau dia misalkan mau tetap naik ya berarti jatuhnya pasien umum sebetulnya. Kalau misalnya kita nih ada yang mau gunain BPJS Kesehatan nih Bang, terus tenaga kesehatannya bilang kalau kita ini harus mengikuti prosedur dari BPJS Kesehatannya, itu kira-kira prosedurnya tuh gimana Bang? Baik, bagi peserta JKN Ya. untuk alurnya ya menggunakan pakai BPJS Kesehatan itu, jadi alurnya ketika peserta sakit, peserta datangi dulu vaskes primer atau vaskes tingkat pertama nih yang terdaftar sama pesertanya. Misalkan peserta milihnya puskesmas nih, puskesmas A misalkan. Ya udah datangi dulu ke puskesmas A. Nanti kalau misalkan sudah diperiksa nih sama dokter, ternyata ada indikasi medis, ya perlu dirujuk nih ke spesialis atau subspesialis, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan tidak perlu dirujuk ya, hanya non spesialistik, ya udah berarti sampai di situ. Ya nanti berobat seperti biasa, minum obat seperti biasa. Nah, kalau misalkan peserta ini gawat darurat, peserta itu nggak perlu minta surat rujukan, langsung aja pesertanya ke IGD rumah sakit terdekat. Nah, lagi kita sampaikan nih bahwasanya yang menentukan IGD ya kriteria gawat darurat tadi itu adalah dokter penanggung jawab di IGD-nya. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk kita yang menentukan. Nah, apa saja kriterianya? Misalkan ada gangguan hemodinamik atau misalkan penurunan kesadaran, vertigo, lalu juga ada misalkan sesak napas misalkan. Nah, itu termasuk kriteria gawat darurat atau yang membahayakan nyawa misalkan tiba-tiba kecelakaan nih, ya kan? Udah langsung aja masuk ke IGD juga bisa. Nah, kalau untuk kecelakaan tuh Bang, apakah bisa di-cover juga dengan BPJS? Nah, sebetulnya untuk kecelakaan itu kita ada beberapa penyamin Kak, gitu. Ada penyelenggaranya, masing-masing penyelenggara itu ada menjalankan programnya, ada menjalankan programnya. Kalau kita itu untuk kecelakaan, kita sampaikan dulu ya Kak ya. Kita ini ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu menjalankan program jaminan kesehatan. Lalu di situ ada juga BPJS Ketenagakerjaan. Dia itu menyelenggarakan program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, kemudian jaminan kematian. Begitu juga dengan Taspen misalkan, itu untuk ASN, kemudian Asabri untuk TNI Polri. Kalau misalkan tadi kecelakaannya itu akibat kerja, misalkan pergi atau pulang kerja atau sedang bekerja, nah itu maka dijamin sama penyelenggaranya, BPJS Ketenagakerjaan kah atau PT Taspen kah atau Asabri gitu. Nah, tapi kalau misalkan kecelakaan lalu lintas itu ada tuh penyelenggaranya, itu PT Jasa Raharja. Nah, untuk alurnya, jadi ketika peserta itu mengalami kecelakaan ya, nanti anggota keluarga membuat nih laporan polisi LP, boleh ke Polsek, boleh ke Polres. Dari LP situ dibawalah ke Jasa Raharja. Nanti Jasa Raharja akan mengeluarkan surat nih. Siapa penyaminnya? Dilihat dulu kronologisnya dulu. Kalau misalkan kecelakaannya kecelakaan ganda dan bukan kecelakaan ini ya, kecelakaan kerja ya. Misalkan kecelakaan ganda, kecelakaan lintas yang dijamin sama PT Jasa Raharja. Mereka punya platformnya Kak. Kalau nggak salah saya itu 20 juta maksimal. Nah, kalau misalkan melebihi dari batas platform, batas maksimal, nanti akan diberikan surat pengantar nih ke BPJS Kesehatan. Nanti BPJS Kesehatan yang jamin biayanya gitu.